Hai, sahabat semuanya. Ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada, seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa ya, selamat menunaikan ibadah puasa dan tetap semangat ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja ya, mungkin sedang sakit, sedang gak enak badan, segera diberi kesembuhan ya, diberi kesehatan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk teman-teman yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk teman-teman yang sedang dalam mungkin ya, teman-teman yang sedang berdagang ya, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya, dan untuk teman-teman yang sedang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya, dan yang sedang menunggu momongan segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Teman-teman semuanya, kita sampai di bacaan zodiak di bulan Maret ya, dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak Aries. Gimana kabarnya Aries? Dan kita akan lihat ya, energinya Aries di bulan Maret ada apa? Pastikan ya. Pastikan energimu ya masuk dalam bacaan ini. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini berarti energimu ketarik tetapi nggak 100% disonet. Bisa 10, 20, 30 bahkan mungkin ada yang 50 hingga 100% disonet tetapi nggak semuanya. Jadi bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading, oke? Dan kita akan doa dulu sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Aries, di bulan Maret, apapun yang ketarik ya teman-teman, kita ngalir aja. Entah itu pekerjaan, entah karir, entah hubungan ya, apapun itu. Kita akan lihat, oh, kenapa Aries? Ada kesedihan di sini. Sedih ya, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak diperdulikan ya, merasa tidak diprioritaskan, merasa ditinggalkan gitu. Kamu merasa bahwa hidupmu itu apa ya? Sendiri gitu. Itulah sejatinya dari kita ya, yang kamu harus sadari bahwa kita memang sendiri, kita nggak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, dan kita nggak bisa apa-apa. Oke? Jadi, ketika seseorang menyadari itu, maka dia akan bahagia aja gitu. Kita akan lihat ya, Aries, ada sebagian Aries yang sedih di sini, tetap semangat ya, kamu nggak sendiri kok. Ketika seseorang disendirikan, walaupun mungkin di situ ada banyak keluarga ya, ada banyak teman atau siapapun, tetapi kayak merasa itu kayak menjauh semuanya gitu. Perhatikan itulah ya. Waktunya kamu masuk, waktunya kamu pulang ya, waktunya kamu kembali kepadanya ya, terhubung lagi dengan Tuhan, terhubung lagi dengan diri sejatimu. Selama ini kamu udah cukup sibuk dengan yang di luar ya, dengan dunia luarmu. Kamu lupa dengan diri sejatimu. Aslinya dirimu itu kamu lupa, kamu nggak tahu ya. Coba aku tanya teman-teman, siapa diri kalian sebenarnya? Kebanyakan orang lupa dengan dirinya, dengan jati dirinya ya. Karena mereka fokus dengan yang di luar. Aries, kita akan lihat tarik energinya Aries. Wah, Aries. Ada apa denganmu Aries? Oke. Aries, kamu waktunya move on ya. Waktunya kamu melangkah maju, jangan lagi menoleh ke belakang ya. Kamu harus menuju ke pintu itu, ada banyak banyak peluang ya. Mungkin saat ini banyak peluang yang tertutup karena kamu nggak berani untuk melangkah ya. Kamu merasa bahwa nggak ada peluang lagi gitu. Keyakinanmu ya, kepercayaanmu kepada dirimu, kepada Tuhan itu perlu ditingkatin lagi. Terus melangkah maju, jangan lagi menoleh ke belakang. Ya, waktunya kamu melepaskan semuanya, segala sesuatu yang udah nggak selaras lagi dengan hidupmu, yang udah apa ya, segala sesuatu yang merusak energimu, yang mengacaukan hidupmu, yang toksik ya, lepasin. Dan melepaskan bukan berarti harus meninggalkan, tetapi lebih fokus ke dalam dirimu ya, fokus ke hidupmu saat ini,
Hari ini, detik ini sekarang. Jangan lagi fokus ke belakang ya. Kesalahan-kesalahan masa lalu, kehilangan-kehilangan masa lalu itu udah lepasin, maafin, ambil pelajarannya. Oke? Dan jangan juga pusing mikirin ke depannya itu seperti apa. Mengalir aja, melangkah aja, ya melangkah maju aja gitu. Jangan memikirkan ke depannya karena hari esok itu ke depan itu masih rahasia Tuhan, jadi biarkan tetap menjadi rahasia. Dan apapun yang ketarik ya di dalam bacaan ini untuk ke depannya, ambil yang baik-baik, jadikan itu manifestasi dan doa. Oke? Karena energi ke depan itu bisa berubah-ubah, jangan terlalu pegangin. Oke. Ada Aries di sini yang intuisinya juga cukup lumayan ya, cukup tajam. Jadi ikutin ya, ikutin intuisi kamu, jangan terlalu banyak memikirkan. Ada Aries yang mungkin ada keinginan dia untuk pergi meninggalkan sesuatu ya, aku nggak tahu hubungan, pekerjaan, apapun itu. Tetapi masih masih berpikir gitu. Masih di sebatas pikiran. Hanya berpikir aja gitu, tetapi belum take action. Ikutin intuisi kamu ya. Jangan mengikutin pikiran-pikiran atau ego gitu. Ikutin suara hati, ikutin intuisimu. Karena memang intuisi ini suaranya lembut sekali. Terkadang nggak terdengar kalau kamu ribut pikirannya. Ya, Aries, ikutin hatimu. Terus melangkah maju dan jangan lagi menoleh ke belakang. Kita akan lihat Aries. Ada sebagian Aries di sini yang akan bertemu dengan jodoh ya. Mungkin Aries saat ini belum bisa move on dari masa lalu. Ayo ya, move on. Ada, aku melihat sekelebat gitu. Ada pernikahan. Oh, ada pernikahan. Penyatuan, pernikahan ya, jodoh. Tapi kamu harus benar-benar move. Harus benar-benar move. Jangan lagi menoleh ke belakang. Ada sebagian Aries mungkin yang kacau. Oke, bagian dari perjalananmu. Mengalir aja. Aries. Mungkin kebanyakan yang menonton Aries feminim. Oke, keuanganmu sedang tidak baik-baik saja. Karena di dalam diri mungkin ada banyak kekacauan ya. Sehingga kamu diminta untuk melepasin dulu. Lepasin dulu gitu. Jangan terlalu difokusin ya. Masalah apapun itu. Lepasin dulu. Ada sang pengendali di sini. Serahkan semuanya kepada sang pengendali hidup. Yaitu Tuhan. Aries. Aries. Oh iya. Nih ya. Ada Aries pengen pergi nih. Oke, saat ini mungkin kamu sedang ada masalah di dalam keuangan. Tetapi percayalah, di depan sana akan ada kesuksesan ketika kamu berhasil melepas ya, lepas dulu gitu. Kamu harus bisa keluar dari zona nyaman, ya, move on. Ada energi masih berat gitu ya. Jika saat ini mungkin Aries takut ya, keluar dari satu pekerjaan, perusahaan apapun itu ya. Percayalah, di depan sana akan ada tawaran ya, tawaran untuk ini lebih ke pekerjaan ya, entah pekerjaan, bisnis, kerjasama apapun itu, ada tawaran untukmu lebih ke karir ya, keuangan. Percayalah segala sesuatu pasti berlalu. Oke, mungkin Aries butuh pencerahan di sini. Mhm. Mungkin ada Aries yang masih mencari-cari pekerjaan baru ya. Oke, hati-hati ya. Ada gangguan di sini dari The Devil. Keinginan-keinginan, harapan-harapan, ego ini dilepasin dulu ya, dilepasin dulu. Godaan ya, ada banyak godaan. Energinya stuck. Oke. Ada banyak keberuntungan ya untukmu Aries ke depannya. Ada jodoh juga untuk Aries yang single. Oke. Pertemuan kamu dengan seseorang.
Kenapa ini? Ada ada Aries yang dibikin pusing sama ibunya. Aku nggak tahu. Apa, mungkin ibu kamu cerewet, mungkin ibu kamu sering nuntut ya, ibu atau istri atau apapun itu ya. Mungkin teman-teman kamu yang sudah menikah ya, mungkin dengan istrinya, ibunya dari anak-anakmu. Atau memang di sini ada Aries yang single ya, yang dibikin pusing sama ibunya. Nggak bisa tidur, gelisah ya. Entah ini lebih ke seorang ibu gitu, atau kamu kehilangan seorang ibu. Ada banyak kegelisahan di sini. Mungkin sering mimpiin ibunya. Untuk Aries mungkin yang nggak ada ibu ya, mungkin jauh dari ibunya atau ibunya sudah berpulang. Orang-orang terdekatnya, ini lebih ke ibu sama orang-orang terdekat ya. Dan di sini ada Aries yang saat ini, aku nggak tahu apakah sudah bertemu atau belum, ya. Ada pertemuan jodoh sejati ini. Lebih ke jodoh, ya. Aries yang single. Untuk yang Aries yang udah menikah ya, udah berpasangan, yang bersamamu saat ini ya, itu adalah jodoh sejatimu. Mungkin memang banyak hal ya yang harus kamu lewati dulu ya. Jodoh sejati itu nggak mulus teman-teman ya. Ada banyak hal di sini. Ada banyak challenge-nya, ada banyak perjuangannya, ada banyak kerikil-kerikilnya yang harus dilewatin ya di dalam rumah tangga. Tetapi energi jodoh itu nggak akan bisa terlepas ya. Walaupun kalian mungkin berantem, ada terjadi banyak hal di situ, perselingkuhan, apapun itu, kalian terpisah. Ntar ujung-ujungnya kalian akan bersatu lagi. Ngalir aja ya, ngalir aja. Ada Aries dibikin pusing sama saudara-saudaranya, orang-orang terdekatnya mungkin karena mau lebaran ya. Ada yang ini gimana, mama belum beli baju atau gimana gitu. Kebutuhan-kebutuhan, ada banyak hal. Mengalir aja ya. Nggak usah terlalu dipikirin. Beli apa yang mampu dibeli, oke? Kasih apa yang mampu kamu kasih. Nggak usah nggak enakan. Oke, berjuang ya. Mungkin ada Aries di sini. Oke, seorang ayah juga ini. Mungkin kamu adalah salah satu apa ya pembawa beban di dalam keluarga gitu. Apa ya? Tulang punggung. Ada perjalanan juga ini untuk Aries. Oke, ada pernikahan. Untuk Aries yang single ya. Tadi yang aku lihat ya, ada sekelebat gitu. Ada pernikahan, ada pertemuan di sini, ada ya, ada Aries single yang akan menikah ke depannya. Mungkin dalam waktu dekat. Mungkin habis lebaran ya. Lamaran, pernikahan. Aminkan aja teman-teman ya. Aries. Bentar kan? Iya. Atas nama TF Spiritual gitu ya. Oke guys. Kita mulai guys. Sorry ya. Udah paket suplemen. Kita lihat Aries. Oke, ini untuk Aries yang single ya. Kita lihat Aries yang purple, Aries yang ada apa ya, hubungan rumah tangga, apapun ya, rumah tangga, pacaran, apapun itu kita akan lihat. Aries, energi hubungan Aries. Oke, kamu terhubung dengan seorang bintang. Mungkin ya seseorang yang dikenal dalam kehidupannya. Kok tukang paket itu bawa sesuatu ya, guys? Pusing aku. Oke, berharap bisa menikah. Atau di sini ada Aries yang pernikahannya sedang tidak baik-baik saja dan berharap di sini. Hmm, Oke, berharap masalah di dalam pernikahannya bisa terselesaikan. Susah banget sih, guys. Ada banyak masalah ya di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga. Teman-teman, masalah-masalah di dalam kehidupanmu itu hanyalah apa ya, alatnya Tuhan gitu untuk ada sesuatu di dalam dirimu yang harus diberesin.
Jadi masalah-masalahmu itu yang menarik ya energimu ya, alam bawah sadarmu yang narik masalah itu datang. Entah masalahnya dari suami, dari istri, dari anak, apapun itu ya. Ekonomi mungkin, perhatikan ya, masuk ke dalam. Ada sesuatu yang harus diberesin di dalam dirimu. Oke, bukan keluar. Yang di luar itu hanya pantulan, hanya cerminan aja. Masalah apapun itu. Aries. Ya, berharap akan ada pembaharuan, ya, perbaikan di dalam rumah tangga. Mungkin yang dulunya pernikahannya toksik, ya. Karena anak ini. Cintanya kepada anak, ya. Berharap ada solusi di dalam masalah pernikahan rumah tangga. Cintanya ke anak begitu besar. Aries. Tuh muter-muter ya. Muter-muter aja di dalam pernikahan yang penuh dengan masalah. Atau masalah itu aja gitu. Lepasin dulu ya. Lepasin dulu. Melepaskan bukan berarti harus bercerai atau harus meninggalkan ya teman-teman. Tapi lebih fokus ke dalam dirimu karena yang di luar itu adalah cerminan, pantulan dari dalam diri. Maka fokusnya ke dalam, bukan keluar. Ikut healing ya, 21 hari itu bisa membantu keharmonisan rumah tangga ya. Untuk bisa kamu fokus ke dalam dirimu. Ini masalah keuangan ya. Ada Aries yang ada dalam masalah keuangan. Di dalam pernikahannya. Ini lukanya lebih ke finansial ini biasanya. Dari kecilnya ada masalah di situ ya. Kalau dewasanya seseorang ada dalam masalah finansial, berarti lukanya di finansial. Kalau gedenya ya orang itu ada masalah perselingkuhan dalam hubungan, itu berarti lukanya dari situ. Ya harus diberesin ya. Luka yang kamu bawa dari kecil. Tuh ya, ada keinginan Aries ya. Entahlah. Ada Aries yang berharap mungkin bisa keluar, bisa bebas dari pernikahannya karena pernikahan banyak masalah, terus tetapi nggak bisa gitu. Masih muter-muter di situ aja karena anak. Karena anak. Ketika mungkin seseorang mencoba untuk mempertahankan rumah tangga, pernikahan alih-alih demi anak, maka harus diperbaiki. Harus diperbaiki komunikasimu dengan pasangan, hubunganmu dengan pasangan, keharmonisanmu dengan pasangan ya, agar itu nggak ke apa ya, nggak terekam di alam bawah sadarnya anak. Tetapi jika kamu bertahan, kemudian di situ ada banyak pertengkaran, perselisihan ya, sikapnya kamu, komunikasi kamu dengan pasangan itu nggak balance ya, nggak ada ya, penuh dengan konflik. Ini juga ngaruh ke mentalnya anak. Jadi untuk apa kamu bertahan, kemudian banyak masalah di situ dan anak kamu merasakannya. Oke. So, oke mungkin dia kecil nggak paham dengan itu, tetapi alam bawah sadarnya merekam semua kejadian-kejadian. Alam bawah sadarnya itu bekerja sangat luar biasa sekali, anak-anak ya. Ketika di kandungan sampai umur 12 tahun. Jika teman-teman Aries di sini mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya alih-alih demi anak, maka perbaiki. Ya, perbaiki komunikasi dengan pasangan, hubungannya dengan pasangan diperbaiki. Ya, pancaran energi di dalam rumah tangga itu diperbaiki. Healing 21 hari itu bisa membantu. Tetapi harus dua-duanya, harus suami istri. Ya, kalau satu doang perlu perjuangan ya, harus bisa pintar-pintar menyeimbangin. Oke, dan ini kalau 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 kamu cinta ya sama anak lo ya, sama pengen mungkin ada banyak hal ya yang dipertimbangkan di sini. Entar anakku seperti apa ke depannya ya, banyak banyak hal sekali. Tetapi jika kamu ingin keluar, ingin bebas dari hubungan juga, kamu harus bisa menjaga ya, menjaga apa namanya hubungan kamu dengan anakmu nanti seperti apa ya. Ini akan ada banyak hal yang terjadi. Mau kamu bertahan ataupun kamu melepaskan, dia akan tetap terluka. Oke? Dia akan tetap terluka ketika kamu bertahan tetapi masalahnya nggak nggak selesai gitu. Hubungannya nggak harmonis. Oke, tetapi kalau kamu bertahan, kamu buat perubahan, menyembuhkan, fokus ke dalam diri ya. Fokus ke anak aja, fokus ke anak, ke dirimu, ke pekerjaanmu. Udah ya, pasanganmu urusan dia dengan Tuhan gitu. Kasihan nanti ya. Ada kebanyakan orang bertahan alih-alih demi anak tetapi malah menghancurkan anaknya. Kalau mau mempertahankan ya
diperbaiki ya. Keharmonisan rumah tangganya dihidupkan lagi. Kebahagiaan di dalam rumah tangga itu dihidupkan lagi. Oke? Semua terserah ya, terserah di diri kalian. Tuh ya, nggak bisa move di sini. Masih menolak masih ini kayak masih berat gitu. Berat untuk melangkah maju, berat untuk meninggalkan. Hmm, ya. Oh my God. Seorang Aries. Jika kamu adalah seorang wanita, ada indikasi kamu mungkin menghadirkan orang ketiga di dalam pernikahan ya. Jika kamu seorang Aries maskulin, istri kamu yang menghadirkan orang ketiga di sini. Sehingga ada masalah-masalah di dalam rumah tangga terjadi. Oh, lagi-lagi cinta segitiga, guys. Ada mungkin ya, hubungan rahasia ya. Ada di sini yang bertemu di media sosial ya lewat komunikasi. Hati-hati ya. Ketika seseorang nggak mendapatkan apa yang diinginkan di dalam rumah tangga ya dari pasangannya, dia akan mencari keluar. Oke? Ketika mencari keluar dan kamu bertemu dengan seseorang, di situ ada terjadi curhat, cerita ya. Maka apa yang nggak kamu dapetin itu dia akan kasih itu, tetapi itu palsu ya, fake. Jangan terlalu membawa hati ya, jangan terlalu membawa perasaan. Jadi hati-hati ya untuk Aries yang mungkin saat ini sedang dalam kontrak jiwa dan hutang karma dengan pasangannya, maka stay di situ, jangan keluar dari batasan-batasan agar nggak karmanya nggak semakin menumpuk gitu. Karmanya semakin menumpuk nanti. Ya, ini ada perceraian ini. Ada indikasi ya, ada pemutusan hubungan, entah hubungan pernikahan ataupun hubungan kamu dengan seseorang ini. Sehingga mungkin kamu kembali ke pernikahan ya dan memperbaiki pernikahanmu. Ada juga, silakan ya teman-teman ya, saran aja ini kalian healing ya, sembuhkan luka-lukanya, trauma-traumanya ya, semuanya yang ada di dalam diri kalian itu. Agar rumah tangga menjadi harmonis, rezeki terbuka lagi ya, usaha yang punya usaha menjadi lancar, dagangannya menjadi laris ya, rezekinya yang mampet jadi terbuka lagi. Karena semua yang menutup itu ya energi dalam diri gitu loh. Ya, silakan disembuhkan. Gak harus kepadaku. Kalian boleh kemana saja, tetapi sembuhkan luka-lukanya. Ya, gak harus sama aku. Kalian bisa sama siapapun. Kita akan lihat Aries. Itu keuangan sedang tidak baik-baik saja karena tadi ya, karena kekacauan ini. Masalah, kekacauan di dalam diri. Pengaruh itu, rezeki keblokir. Ya. Ada indikasi jin dasim masuk di dalam pernikahan itu. Ngacau dia lewat orang ketiga. Ya, tugasnya dia memang seperti itu. Tugasnya dia memang seperti itu. Tuhan menugaskan dia untuk apa ya, kasih ujian gitu di pernikahan seseorang. Kita akan lihat Aries dealing dengan siapa. Tuh ya. Ada Aries dealing dengan Sagittarius di sini. Masih ada harapan ya. Jika kamu bertanya bagaimana pernikahanku, Kak, masih ada harapan di sini untuk bisa diperbaiki, tetapi lebih fokusnya ke dalam ya. Ke dalam diri. Guys, kenapa nggak mau berdiri sih? Diam. Aries. Ada Aries dengan Libra. Masih berharap ya. Mungkin ada keinginan untuk pergi gitu, tetapi ada juga harapan pengen memperbaiki rumah tangganya. Masih berat gitu. Aries. Tuh kan, ya ada indikasi the devil di sini. Jadi teman-teman tingkatkan ya ibadah kalian. Mau agama apapun itu, keterhubungan dengan Tuhan itu nomor satu ya untuk menjaga ini. Jaga energinya. Jangan kasih celah ya. Kegelapan ini jangan kasih celah untuk bisa masuk. Dengan caranya itu tadi ya. Kalian stay positif, bahagia ya. Auranya ya. Aura itu bocor sehingga apa? Dia bisa masuk merusak ini. Oke? Jadi usahakan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri ya.
Bersihkan diri, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak ibadah sesuai dengan agama kalian masing-masing. Tingkatkan keimanannya ya, agar ini nggak bisa masuk ini. Jangan kasih celak. Aries. Ada banyak kartu. Aries. Wow. Oh, ada perceraian di sini ya. Berharap mungkin bisa bercerai. Hati-hati jangan terkecoh ya. Menang dia. Kalau kalian sampai bercerai, menang dia. Kegelapannya. Cinta simnya menang. Wah, kena nih gitu. Libra kuat ya. Ada Aries dilindungi dengan Capricorn juga. Di sini Aries dengan Libra yang kuat sekali. Libra, sorry, Aries. Tuh, ada indikasi magic juga masuk ya. Karena tadi ada indikasi Aries yang menghadirkan orang ketiga ya, atau pasangannya Aries menghadirkan orang ketiga ya, bisa jadi orang ketiganya di sini yang mencoba untuk membuat apa ya, mungkin black magic ya. Tetapi kita nggak boleh ini, nggak boleh suuzon ya. Untuk memastikannya teman-teman silakan ya, mungkin kalian butuh bantuan untuk mendiagnosa ya. Silakan WA ya, nanti bisa kelihatan di situ. Atau kalian bisa lewat cek energinya lewat tarot juga ya, silakan. Panas ya, energinya rumah tangga panas kalau ada indikasi black magic itu. Ada banyak perubahan gitu. Tadinya pasangannya ada sesuatu. Yang tadinya baik-baik aja, ya, yang tadinya pasangannya harmonis gitu, mesra, tetapi ada banyak perubahan. Nah, itu dia. Tuh ya, panas energinya. Oke, di sini ada Aries dealing dengan Libra, Capricorn, ya, Sagittarius. Pisces juga ada. Aries dengan Leo ada, Aries dengan Aries juga ada, Aries dengan Virgo juga ada. Capricorn, Sagittarius juga ada, Aries dengan Scorpio juga ada di sini. Oh, ada cinta ya. Ada cinta. Jika kamu Aries maskulin, cintamu begitu besar ya ke pernikahanmu, ke anak-anakmu di sini sehingga ada rasa berat sekali. Oke, nggak apa-apa. Ya, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Ketika itu tadi sudah nggak bisa lagi dipertahankan ya, berarti memang sudah kontrak jiwamu, tangkarmamu udah selesai dengan pasanganmu. Ya, kamu harus melepas. Tetapi jika di situ ada banyak hal ya yang mungkin jadi penghambat gitu ya untuk proses ini, belum berarti. Dan jika mungkin kamu di sini adalah seorang Aries feminim, pasanganmu cinta ini sama kamu, ya. Dia cinta sekali sama kamu, cintanya begitu besar. Bingung ya menentukan apakah aku harus melepaskan istriku ya, atau harus mempertahankan bagaimana dengan anak-anakku nanti ya. Hati-hati ya, ini ada indikasi black magic loh. Mungkin kamu sering mimpi buruk ya. Sering mimpi buruk, sering apa ya, nggak bisa tidur gitu, ada sesuatu ya, gelisah, emosi-emosi. Bingung ya, Aries bingung. Apa yang harus aku lakukan? Lepasin dulu ya. Silakan ya teman-teman, mungkin kalian butuh bantuan ya, masuk ke dalam. Bersihkan dulu emosi-emosinya, perbaiki dulu energi dalam dirinya, nanti yang di luar akan ngikut ya. Pasangannya bisa dikirim energi cinta. Ini kamu diminta untuk fokus ke keuangan ya, karena akan ada kesuksesan, banyak keberuntungan di depan sana. Mulailah sebuah awal baru ya, usaha baru mungkin. Fokus saja di sana. Kalian masih saling cinta sebenarnya. Masih saling cinta di sini. Entah apa yang terjadi tadi ya, masalahnya, pemicunya, sehingga masalah di dalam rumah tangga ini muncul. Oke, itu tadi ya, ada Capricorn. Ya, kita akan lihat koneksimu ya.
Kita secara detail aja, kayak personal reading jadinya. Ini kalau personal reading kayak gini. Kalau bacaan privat, jadi sedetail-detailnya. Kita akan lihat koneksimu, ya. Hubunganmu dengan pasanganmu saat ini apa? Aries. Tuh, akan ada pemulihan ya. Semangat ya, fokusnya ke dalam ya. Akan ada perbaikan rumah tangga yang tadinya mungkin sedang tidak baik-baik saja, akan ada perbaikan ya, hubungan-hubungan yang mungkin tadinya berkonflik, ada banyak masalah, akan ada perbaikan di sini. Tetapi kamu harus bisa menyembuhkan dirimu ya. Fokus ke penyembuhan diri, sembuhkan dirimu dari luka batin ya. Bebaskan dirimu dari hubungan-hubungan yang toksik yang penuh dengan adiksi. Waktunya kamu memulihkan diri ya. Jangan fokus keluar. Oh, soulmate. Aries di sini yang tadi Aries single ya, akan ada bertemu dengan jodoh, energinya soulmate, akan ada pernikahan juga di sini. Tetapi kenapa kamu lari gitu? Kamu menolak karena mungkin belum move on dari energi lama ya. Ayo, jodoh, chaser and runner. Move on ya, move on. Move on itu lebih fokus ke tadi ya, ke diri sendiri, mencintai diri, bahagiakan dirimu dengan anak-anak, dengan teman-temanmu gitu. Koneksimu Aries dengan seseorang. I like you ya. Seseorang masih suka sama kamu, masih cinta sama kamu. Solusinya ada di dalam ya teman-teman. Itu hubungan-hubungan yang apa ya, dingin gitu. Hubungan-hubungan yang datar aja gitu. Tuh ya. Di sini ada Aries yang single, akan ada pertemuan kamu dengan seseorang ya. Kalian akan ngedating, kalian nggak tahu apakah sudah bertemu ya, jodoh, pernikahan ya, pertunangan ya, lamaran di bulan Syawal ini ya. Ada banyak keberlimpahan. Oke, mungkin saat ini kamu butuh tadi ya, butuh merilis emosi-emosi ini yang ngeblok ngeblok rezekimu, ini energi dalam. Ada chemistry kamu dengan seseorang. Oke, pernikahanmu pernikahan karmik ini. Hanya untuk pembayaran karma ya. Jadi ketika saat ini mungkin harus berakhir ya, ikutin aja ya. Itu yang harus kamu selesaikan. Hutang karma yang harus kamu bayar. Ketika karma ini tadi udah selesai, ya itu akan berakhir dengan cara apapun gitu. Ya. Dengan caranya semesta, entah dengan caranya dihadirkan orang ketiga di dalam kehidupan rumah tanggamu ya atau apapun itu. Ketika hutang karma tadi selesai, mau nggak mau kamu harus melepas. Oke? Apapun yang terjadi mengalir saja ya, apapun yang pergi dilepasin. Ikutin alurnya semesta gitu. Jangan melawan arus agar nggak semakin berat nanti ke depannya. Tuh ya, fokus ke dalam diri, mencintai diri, menyembuhkan diri. Oke? Sisi tergelap dalam diri itu diberesin. Fokus ke sana. Ada banyak kejutan nanti di depan ketika kamu udah apa ya? Ketika kamu udah berhasil berdamai dengan semuanya ya, kamu menyembuhkan dirimu ya, kamu menyembuhkan luka-lukamu, kamu berdamai dengan semua yang ada dalam kehidupanmu, dengan luka-luka batinmu, masa lalumu ya. Kamu jadi jiwa yang berbeda gitu. Maka akan ada banyak kejutan-kejutan. Rezeki terbuka lagi, keberlimpahan terbuka ya. Kita akan lihat. Pesan angel untukmu Aries. Oh ya, kita lihat ini dulu ya. Perasaannya seseorang. Isi hati terdalamnya seseorang yang dilindungi denganmu Aries. Kita lihat 4 kartu aja, biar nggak lama-lama ya. Aku melihatmu di mana-mana. Atau ini perasaan kamu sendiri? Saya terbolak-balik ya.
Aku putar berulang-ulang ya percakapan kita. Aku berharap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti. Ada penyesalan. Ini waktuku untuk healing, ya. Sembuhkan diri. Mungkin ini adalah suara hati pasanganmu ya, seseorang yang mungkin saat ini dealing denganmu ya, atau suara hati kamu sendiri. Aku menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Aku menjadi orang yang lebih baik. Aku tidak akan membiarkanmu dekat denganku. Aku teringat secara detail di hari itu. Teman-teman, kenapa di sini kacau ya? Karena antara hati dan logika itu nggak sinkron. Mengalir aja ya, mengalir saja. Kesan angel untukmu, apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati, jawabannya adalah tidak, Aries. Aries. Perubahan besar yang akan membawa kebahagiaan. Perubahan besar membawa kebahagiaan di sini. Stay positif. Tetap berpikiran baik, selalu berprasangka baik ya. Apapun masalahmu, pasti ada solusi ya. Forgiveness ya, memaafkan. Memaafkan, melepaskan, mengikhlaskan ya. Maka di sini akan ada perubahan besar yang akan terjadi di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu. Jika kamu percaya, oke? Jika kamu percaya tuh, ya move on. Fokus ke hal-hal yang lain ya, membuat pilihan ke arah yang baru. Jadi fokus ke hal-hal yang lain, jangan fokus ke situ aja gitu. Nanti muter-muter ya. Ini kan ada energi yang muter-muter di situ-situ aja. Karena kamu fokusnya di situ aja gitu. Jadi lepasin dulu, move dulu, fokus ke hal-hal yang lain ya. Apa kamu sudah siap di sini untuk melepaskan? Let go. Pertimbangkan lagi ya untuk memperbaharui ya. Jika kamu ingin memperbarui hubungan, pertimbangkan kembali. Ikutin intuisi. Tuh, akan ada kesuksesan ya di dalam kehidupanmu. Akan ada kejutan di sini. Ada kesuksesan. Tidak dibutuhkan kekhawatiran. Jadi, mengalir saja. Oke, Aries, ini adalah energimu di bulan Maret. Ambil yang baik-baik ya. Jadikan manifestasi dan doa untuk yang tidak baiknya. Jadikan antisipasi. Dan silakan ya teman-teman, karena ini energinya umum ya. Mungkin kalian mau lanjut ke personal reading, silakan. Ada di deskripsi nomor WA-nya atau di bio ya kalau di TikTok. Oke, sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.